Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Dwistianingsih, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Seruyan, akan memaparkan tentang aksi nyata Modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Bagaimana perasaan selama saya melakukan perubahan di kelas? Sebelum mempelajari modul 1.1, selama pembelajaran saya hanya sebatas transfer materi pelajaran saja tanpa memperhatikan aspek yang lain. Selain itu, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada karakteristik kebutuhan murid. Jadi saya tidak memperhatikan kebutuhan murid yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya. Selain itu, saya juga hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lain. Saya beranggapan bahwa jika murid sudah mencapai KKM, maka saya anggap itu sudah berhasil. Saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran yang saya laksanakan lebih berpusat pada guru, dan saya menggunakan metode pembelajaran yang monoton, lebih banyak ceramah daripada aktivitas dari peserta didik itu sendiri. Saya juga sering merasa gagal dan mengeluh jika siswa tidak tuntas dalam mencapai KKM. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pendidikan secara menyeluruh dan juga menuntun. Pendidikan yang harus saya lakukan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, karena masing-masing peserta didik memiliki keadaan yang berbeda. Saya mempelajari banyak hal tentang pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dibahas pada modul 1.1 sehingga saya dapat memperbaiki praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Selain itu, memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Setelah mempelajari filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa mendidik itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan menuntun murid untuk menumbuhkan kekuatan kodratnya. Saya juga mengerti pentingnya memberikan pengajaran yang berpusat pada murid dan memahami proses pembelajaran secara menyeluruh dan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Saya merasa tergerak untuk melakukan perbaikan dalam praktek pengajaran di kelas. Selama melakukan perbaikan, saya merasa pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih menyenangkan dan murid pun antusias untuk belajar. Apa saja ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan? Ide atau gagasan yang muncul selama proses perubahan yaitu mengubah metode pembelajaran yang sebelumnya hanya berfokus pada ketuntasan penilaian menjadi lebih berfokus pada memahami karakteristik peserta didik. Selain itu, saya juga berpikir untuk menghadirkan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, mandiri, dan juga menyenangkan. Yang ketiga, catatan praktik baik apa dalam pembelajaran dan pengalaman yang saya lakukan dalam aksi nyata modul 1.1. Pada tahap perencanaan, saya berdiskusi dengan rekan sejawat untuk menyiapkan perangkat pembelajaran agar berpusat pada peserta didik. Perangkat pembelajaran yang saya persiapkan seperti modul ajar dan juga media pembelajaran yang interaktif. Pada tahap pelaksanaan, saya memulai kegiatan apersepsi sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Saya memulai kegiatan pembelajaran dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
Selain itu, saya juga mengecek kerapian siswa mulai dari kuku, rambut, dan juga kerapian seragam peserta didik. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, peserta didik menyanyikan lagu nasional sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan, tidak lupa saya menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Di tengah-tengah pembelajaran, saya dan peserta didik melakukan ice breaking untuk relaksasi agar semakin semangat untuk belajar. Langkah selanjutnya, saya mengubah metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik, contohnya diskusi kelompok dan juga presentasi yang dapat memunculkan sikap percaya diri bagi siswa. Saya juga melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid, seperti menggunakan media yang interaktif, contohnya adalah word wall. Saya memberikan penilaian dengan observasi selama proses pembelajaran dan tidak hanya berfokus pada nilai akhir saja. Pada tahap penutup, peserta didik memberikan kesimpulan materi pembelajaran dan refleksi kegiatan pembelajaran. Apakah mereka senang atau tidak, atau ada umpan balik dari kegiatan pembelajaran hari ini yang dapat dijadikan refleksi untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya agar lebih baik lagi. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, diakhiri dengan kegiatan berdoa. Pada tahap refleksi, tantangan yang saya hadapi adalah masih ada peserta didik yang tidak aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan cenderung mengandalkan temannya. Selain itu, ada peserta didik yang malu-malu saat presentasi di depan kelas. Solusi yang bisa diberikan adalah membimbing peserta didik secara personal agar aktif berpartisipasi saat kegiatan diskusi kelompok. Selain itu, melatih membiasakan peserta didik untuk berani berbicara di depan kelas. Kenalkan, saya Ibu Anisia, rekan dari Ibu Putri Setianingsih. Pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Fitri sudah sangat memotivasi siswa karena sudah menggunakan media digital yang berpusat pada siswa. Terima kasih telah menyimak aksi nyata dari saya. Salam guru penggerak.